dilarang ibadah tanpa izin. Di Sukabumi ini, kalian minoritas nggak bisa seenaknya buka rumah ibadah. Ini bukan rumah ibadah, tapi ini rumah singgah. Kebetulan aja, kami lagi wisata rohani. Nek domomu rasa ngeyel. Rumah. Jangan sentuh teman saya. Oh, main kasar. Salam. HP-ku. Jangan bergerak. Pak polisi, kami cuma wisata rohani, tapi dipeluk warga. Kami diberi ibadah tanpa izin. Sejak kapan ibadah harus pakai izin segala? Keterlaluan. Kalian pada nggak ngerti toleransi apa? Siapa provokatornya? Ikut saya ke kantor. Duh, kok jadi aku yang salah? Pak polisi, mereka bohong. Mereka itu mau buka tempat prostitusi di rumah singgah ini. Betul. Pak, kami bukan PSK. Bebasin kami. Semua warga bersaksi kalau kalian itu PSK. Kalian nggak bisa ngelak lagi. Masa di penjara gara-gara ibadah? Kita harus cari bukti kalau kita cuma wisata rohani. Oh, nyengkemutan. Sebelum nyanyi, aku masang kamera buat ngerekam. Pas kerusuhan, aku nggak sengaja nyenggol HP-ku sampai jatuh. Rekaman itu bisa jadi bukti. Masalahnya, HP aku masih di rumah singgah. Berarti kita harus kabur dari penjara buat balik ke rumah singgah. Tapi gimana caranya kabur? Jadi, kan Pak polisi tahunya kita PSK. Aku punya ide. Embun, kamu kan satu-satunya yang udah nikah di sini. Kamu pasti tahu gimana caranya muasin laki-laki. Iya sayang. Aku juga kangen kok sama kamu. Udah 6 bulan loh kita LDR, masa bisa tahan? Tuh, dia udah gak tahan. Cowok kayak gitu, itu gak mau dipancing, Bun. Lihat, kunci sel di pinggangnya. Bisa kali. Polisi ganteng. Mau LDR, bisa kalian selingan. Saya 300 doang loh. Ah, tahu aja kamu. Nguping nih pasti. Kalau cuma 300.000 doang, boleh deh. Semoga dia gak sadar pas kuncinya gue ambil. Aku harus curi kunci selnya. Yuk dibuka, tumben. Saya dilayani sama napi sendiri. Oke, nice, mantap. Sekarang waktunya. Komandan datang. Lah, mana komandan? Sumpah, saya tadi lihat komandan lewat di sana. Beneran, saya juga lihat sekilas. Sama loh. Tenang. Pak Pol sayang, kita lanjut besok aja ya. Masih aman. Nanti kalau kita kepergok, kamu dipecat loh. Janji ngesuk. Pas polisi tidur, kami mengendap-endap kabur dari penjara. Terus, kami balik ke rumah singgah tempat ibadah kami ditutup. Aduh, pintunya dipalang. Piye iki? Kami di penjara gara-gara sebuah insiden di rumah singgah ini. Awalnya, kami cuma wisata rohani. Tapi kami diguduk para warga dan dituduh lakuin prostitusi di sini. Bukti satu-satunya kalau kami nggak bersalah adalah rekaman video di HP itu. Dan HP-ku ketinggalan di dalam sana. Angel temen. Woi, kalian kabur dari penjara. Tolong, ada napi kabur. Warga udah pergi. Kita nyasar ke halaman pesantren ya? Assalamualaikum. Saya Ustadz di sini. Ada apa ya, Mbak kemari? Pak Ustadz, kami mau jadi santri. Alhamdulillah. Masuk. Duh, untung dikon mlebu. Selamat datang di pesantren Al-Bumi.
saya mau memperkenalkan kalian sama Mas Marbot ya. Mas Kemal, silahkan. Dia? Bubar! Mereka berani-beraninya umat lain ibadah di sini. Aku harus aduin mereka ke warga. Ya ampun, harusnya mereka menghargai mayoritas di Sukabumi ini dong. Saya tahu mereka. Mereka nginep di rumah singgah dekat sini. Akhirnya, aku dan para warga geruduk mereka di rumah singgah. Tapi kok sekarang mereka jadi santriwati di pesantrenku? Mas Marbot, ini para santri baru kita. Kayaknya dia masih ingat sama kami. Maaf. Apa sebelumnya kita semua pernah saling ketemu ya? Belum. Oh alah, kok pada mirip wong sing kenal. Kalian tahu cara sholat? Ikutin aja dia. Lihat, mereka aja nggak tahu cara sholat. Aku harus laporin ke Pak Ustadz. Pak Ustadz, kabar penting. Lihat yang mereka lakuin tadi pas sholat. Menurut Bapak, mereka canggung nggak? Betul. Mereka itu non-muslim, Pak. Mereka nyamar jadi santriwati. Dan Bapak tahu alasannya. Mereka itu sebenarnya... Mualaf. Sebenarnya kami mualaf, Pak Ustadz. Jujur, kami belum tahu cara sholat, ngaji, dan sebagainya. Dewek ku doa kasih nau. Masya Allah, baguslah kalau kalian mau belajar. Saya salut. Pak Ustadz, jangan dengerin mereka. Mereka itu... Mas Marbot, tenang. Ingat, toleransi. Pak, Orang malaf itu harus didukung, jangan dijudge. Paham? kalau Pak Ustadz nggak dukung aku tahu harus datang ke siapa. Pak Polisi, apa pacar itu kabur dari penjara? Kok tahu? Mumpung Pak Ustadz nggak ada, waktunya kami kabur ke rumah singgah. Mampus, marbot Pak Polisi. Kita ajar, jangan lewat pintu belakang. Semuanya, ayo sholat dulu. Duh, ketangkep ini. Polisi, Anda ditangkap. Ada apa ini? Pak, mereka semua itu PSK. Mereka kabur dari penjara dan nyamar jadi santri. Marbot Anda benar. Nggak mungkin. Cepetan jalan. Pak Polisi, Mereka udah bertobat. Semua orang berhak bertobat. Tetap aja mereka PSK. Pantas di penjara. 1, 2, 3. Satu lagi mana ya Pak? Bener juga. Mereka kan berempat. Sial, pasti ngumpet di dalam. Baik ketahuan. Tadi aku bikin Ustadz yang asli pingsan. Kok digituin? Polisi mendekat. Bantu aku umpetin Pak Ustadz biar aku bisa nyamar jadi dia. Kami pun bawa dia ke gudang. Oke, aku nyamar sekarang. Kalau kamu nyaman, kami ngapain? Pak Polisi, silakan geledah pesantren ini. Mereka udah sampai. Kalian relain diri penjara. Tapi tenang, aku bakal cari cara bebasin kalian. Percaya karonya. Sik, kurang satu. Mana teman kalian? Kan kita yang bertiga dari awal. Jangan bohong. Astagfirullah, Pak Ustadz. Loh, Pak, kok bisa di sini? Gak tahu. Pas sholat tadi, ada yang nampol air saya dari belakang. Bentar. Berarti yang tadi lewat Ustadz palsu. Sekarang tinggal ke rumah singgah. Pak Ustadz, joget di situ, Mbok. Kapan maning anasan horek? Enggak, makasih. Perhatian semua, ada yang lihat Pak Ustadz. Loh, barusan lewat sini. Joget dulu kali. Lah, kemana dia sekarang? Ke arah situ loh, ke arah rumah singgah yang kita geruduk itu karena ibadah minoritas. Yes, berhasil. Mantap, HP ku masih ada. Bukti kalau kami nggak bersalah ada di sini. Arab minggi kowe. Keluar kamu! Jangan oleh sini. Keluar! Waktunya kabur.
Saya mau nolongin kamu. Ke pesantren sekarang. Saya alihin para warga. Tadi dia ke sana. Semua aman. Para warga udah pada pulang. Puji Tuhan. Apa yang sebenarnya terjadi? Kok bisa kalian di penjara terus nyamar jadi santri? Saya dan kawan-kawan bukan PSK, Pak. Kami dituduh sama Pak Marbot dan warga. Kami itu di rumah singgah cuma buat wisata rohani. Kebetulan saya ada bukti videonya di HP ini. Bubar! Dilarang ibadah tanpa izin. Astagfirullah, kok bisa di Sukabumi masih ada yang intoleransi gini? Biar kami di penjara, mereka nuduh kami PSK, Pak. Video ini bisa jadi bukti kalau kami itu nggak bersalah. Besok, saya nyari di sebelah sini. Kamu di sebelah sini. Nah, yang lain mencari. Selamat sore. Ya, itu dia si PSK. Berani nyebar fitnah. Saya sudah tahu apa yang terjadi. Jawab, di mana teman kalian? Gak tahu. Hentikan, orangnya udah di sini. Nah, kan bener. Ada satu yang belum ketangkep. Lihat rekaman ini dulu. Mereka ini hanya korban fitnah dan intoleransi. Kok jadi kami yang di penjara, Pak? Salah mereka ibadah tanpa izin. Kenapa harus izin? Apa karena mereka minoritas? Tapi mereka nyanyinya keras, Pak. Kedengeran sampai luar. Mana yang lebih keras? Suara mereka atau suara toa masjid kita? Mas Marbot, di sini nggak cuma satu agama. Jangan memperlakukan umat lain seenaknya, tapi minta umat kita dihargai sama mereka. Kalau toa masjid kita bunyi, apa mereka protes? Saya menyesal, kalian harus dipenjara. Tapi semoga kalian dapat hikmahnya. Janji ya, kalian lebih menghormati umat lain. Besoknya, kami melanjutkan wisata rohani di rumah singgah. Haleluya, haleluya. Dan biar aman, bahkan acara kami dikawal langsung sama Pak Polisi dan Pak Ustadz.